Bangga kalau atlet menang, tapi pura-pura offline kalau atlet butuh pertolongan. Jadi gini, mbak ini namanya Siti Nurrahayu, atlet rugby PON 2024. Atlet ini dulu bertanding di bawah nama daerah, tapi pas sakit malah berjuang sendirian. Katanya olahraga itu kebanggaan daerah, tapi pas beliau ngalamin pecah usus, yang pecah juga perhatian pemerintah. Dulu dielu-elukan, sekarang disuruh sabar. Yang bikin sakit bukan cuma penyakitnya, tapi sistem yang cuma muncul pas foto-foto doang. Lucunya lagi, kalau atlet menang, semua pejabat ikut nimbrung. Tapi kalau atlet butuh biaya, yang datang cuma angin doang. Konoha tuh emang unik bro. Pahlawan dihargain pas menang, dilupain pas butuh pertolongan. Menurut lo, pantas nggak atlet bawa nama negara? Drop opini lo di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga teman-teman dilancarkan dalam segala urusannya dunia hingga akhir bulannya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Sangat disayangkan ya teman-teman, seorang atlet rugby, dia juga seorang penyumbang medali juga ya teman-teman. Tetapi kenapa saat beliau sakit seolah pemerintah tidak hadir ya? Padahal Bapak Aing sudah berkali-kali ya bahwa setiap warga masyarakat Jawa Barat yang tidak mampu untuk berobat di rumah sakit harus digratiskan ya teman-teman. Tetapi tenang aja teman-teman, ini sudah sampai ke Bapak Aing ya, dan Bapak Aing langsung respon cepat menanggapi dan langsung memerintahkan Dinkes untuk menjemput langsung ke rumahnya ya teman-teman. Dan Dinkes langsung datang ke rumahnya, hadir, melihat kondisi sang atlet dan langsung dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah ya teman-teman. Kisah pilu dialami Siti Nurrahayu, atlet rugby putri asal Garut, Jawa Barat. Satu-satunya atlet rugby dari Garut yang pernah membela daerah di PON 2024 ini kini justru terbaring lemah. Sudah 2 bulan terakhir, Siti yang baru berusia 22 tahun menderita sakit serius akibat pecah usus. Kondisinya kian memprihatinkan karena ia tak memiliki BPJS, sehingga harus menahan sakit karena kesulitan biaya untuk berobat dan menjalani operasi. Terima kasih kepada Kompas TV yang telah menceritakan kisah pilu ini. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan turun untuk membawa ke rumah sakit. Mohon maaf, kami baru tahu peristiwa ini justru dari Kompas TV, bukan dari pemerintah setempat. Selanjutnya, bagi siapapun yang sakit dan tidak bisa diobati dan tidak punya kemampuan untuk berobat, silahkan datang ke Balai Pengaduan Lemur Pakuan atau datang ke Balai Pananggahan, Gedung Sate Bandung. Kami terbuka untuk melayani seluruh warga Jawa Barat yang mengalami kesulitan akibat penyakit derita dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Hatur nuhun kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, Dinkes sudah hadir ya. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan. Inilah ya yang membuat kita bangga dengan KDM ya. Siti Rahayu tidak pakai lama, asal beliau sudah tahu dan ini urgen ya, apalagi ini tentang musibah ya, beliau pasti selalu cepat tertangkap ya Bapak KDM. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melayani masyarakat adalah merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab kemanusiaan. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Ananda Siti serta menguatkan kita semua agar konsisten menghadirkan dan yang pelayanan seharusnya ya kesehatan teman-teman, yang adil Bapak dan KDM manusiawi. kalau memerintahkan bawahan dan itu juga semua pasti pihak cepat, yang sudah memberikan bawahannya pasti cepat melaksanakannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada updatean Bapak KDM ya, menegur langsung yang punya jalan nasional yang diprotes oleh warga Kerawang ya, yang kemarin itu disuarakan oleh mahasiswa ya yang berdemo. Dan ini kita akan melihatnya di channelnya si Mamang ya, yang suka marah-marah kepada si mata satu ya, si Babang Tampan. Kali ini warga Cikampek, Karawang, protes jalannya hancur lebur. Padahal kan gubernurnya sering pamer jalan bagus. Giliran diprotes warganya, dia langsung ngeles. Itu kan jalan nasional.
terkait masalah jalan yang Pantura dari Karawang sampai Cikampek. Ajar ke sana Bang, kasih paham berlubang Bang. jelek banget. Ini mah Pak Dedi langsung ke kementerian ya. Langsung Pak itu jalan jelek harus diperbaiki dan sebagainya gitu Pak Dedi mah. Nih, warga Karawang, warga Subang yang ngamuk-ngamuk urusan jalan ya. Saya udah ngomong nih, bertemu langsung dengan yang punya jalannya. Pak, warga ngamuk, marahin gubernur, jalan nasionalnya jelek. Hebat ya teman-teman Bapak Aing ya. Karawang sampai Cirebon. Beliau tidak segan-segan maupun bagian apa sebelum Lebaran pasti beliau berani menegur ya. kita tambah semua jalan-jalan yang berlubang. Tambah. Rekonstruksinya kapan? Bangun baru. Setelah Lebaran, Pak. Setelah Lebaran. Kami juga sedang usulkan untuk alokasi anggaran SBSN. Berapa anggaran yang dibutuhkan dari Bekasi sampai Cirebon? 1,4 triliun. Sudah ada berapa sekarang? Sekarang sudah ada 500 miliar. Oke, ya. Mohon maaf ya. Oke, siap. Akhirnya apa coba? Akhirnya yang nyinyir, yang benci Pak Dedi, alah, kenapa sih Gubernur Jawa Barat langsung ke kementerian, nanti jalan itu dibenerin gitu. Jadi kan kesalahan Pak Dedi nggak bisa dicari oleh orang-orang pembenci, begitu. Iya. Mohon maaf ya. Oke, siap. Saya dibully terus, Pak. Siap. Ya. Ya. Dan Siap, nih, Gubernur. saya udah disampaikan ya. Yang mau ngamuk, boleh ngamuk lagi. Emang sih Pak Dedi suka-suka ngeselin ya bagi orang pembenci ya gitu loh. Kenapa sih? Ajar Bang, kasih paham Bang. Kalau kita mah senang karena Gubernur Jawa Barat reaktif, langsung gerak cepat. Begitu. Emang walaupun bukan kewenangan Pak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi Pak Dedi langsung mengeksekusi ke kementerian. Oke. Terima kasih Jabar Istimewa. Kalau tidak tahu alasannya, jangan suka mengkritik. Oke teman-teman, kita dengerin ya. Ini ada pendukung Bapak Aing yang bijak ya. Diserang oleh yang tentunya netizen akan Jawa ngasih Barat paham yang sangat brutal. kepada para penyinyir-penyinyir KDM ya. Pasti nangis deh kalian. Apalagi dengan jawaban-jawaban KDM yang sangat elegan dan tegas dan luar biasa. Kalian pasti mati kutu di depan KDM. Nggak bakalan menang. Kalian harus tahu, KDM itu jadi pemimpin berangkat dari nol. Dari mulai anggota DPRD, wakil bupati, Bupati Purwakarta 2 periode, anggota DPR RI, sekarang jadi gubernur. Jadi KDM itu sudah manis, pahit, asam, garam, dunia perpolitikan, kepemimpinan. Sudah dia rasakan, sudah banyak pengalaman. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan, KDM itu survei dulu, lihat dulu situasi, baru mengeluarkan kebijakan. Jarang sekali kebijakan KDM yang ditarik lagi. Nggak ada kebijakannya berhasil. Contohnya barang militer, study tour. Ya, yang bikin herannya pembenci-pembenci itu selalu ada Jadi aja ya. kalian urusinlah kalian sendiri, jangan suka mengkritik orang lain. Boleh mengkritik, asal membangun, jangan menyudutkan, memojokkan, apalagi menjatuhkan. Percayalah, KDM itu orang baik, tulus, ikhlas, mencintai rakyat Jawa Barat. KDM Dicari itu Jawa aja ya Barat ingin maju, kesalahan-kesalahan Bapak ingin Aing itu ya. makmur, ingin sejahtera. Hati-hati dengan KDM. KDM tidak bisa dijatuhkan. Tidak bisa semua warga Jawa Barat mendukungnya. Demi Jawa Barat satu, Jawa Barat istimewa. Oke teman-teman, itulah updatean Bapak Aing ya untuk hari ini. Masalah atlet itu sudah ditangani ya. Sudah ditangani oleh Dinkes langsung atas perintah Bapak Aing. Dan untuk masalah jalan juga sudah ditanyakan ya langsung kepada yang memang bersangkutan, yang memiliki kewenangan atas jalan tersebut ya teman-teman. Karena memang itu bukan kewenangannya Bapak Aing ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada berita yang menggembirakan ya dari Kades Kades Solihin, yaitu kadesnya yang ada di kampungnya Bapak Aing ya. Dan yang bikin kita bangga ya, Bapak Aing ini mau berbaur dengan warga biasa ya. Padahal beliau udah levelnya sudah gubernur ya teman-teman. Masya Allah ya. Dia terserah perhiasan emas 14 gram. Hebat, loba duitna. Tapi lain duit dan ada salahinnya. KDM, duit KDM. Duit Bapak Aing.
kepada kehadirannya. Tong erakeun kepala desa. Langsung atuh hareup bersah. Bapak Aing selalu bawa suasana ya. Udah sekali jadi. Terjadi. Erakeun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Bener kata abang-abang yang botak tadi ya teman-teman, maaf. Bapak Aing memang orang baik, orang yang berbaur ya dengan masyarakat kecil, orang yang peduli ya. Dan yang pasti beliau ini banyak didoakan ya masyarakat kecil ya. Insya Allah jalannya akan lancar ya beliau. Amin. Ya oleh solihin binan Bapak nikahkeun sareng kawinkeun Neng Rani Alina putri kandung Bapak Ka Anjeun Sekelas gubernur mau ya jadi saksi di pernikahan warga biasa, 14 gram tapi beliau memang kades kepala desa. Terima abdi nikah Neng Rani Alina binti Bapak Sudani lain mas kawin perhiasan emas 14 gram dibayar kontan. Jahil ya Bapak Aing ya, jahil banget ya. Ayo serah terima, kurang di papagahan, sok. Neng Rani Alina, Neng Rani Alina bojo akang, bojo akang nu geulis kawanti-wanti nu endah kabina-bina geulis bawaning ngajadi endah bawaning tikudra. nugelis cinta kabina-bina Geulis gelis bawaning bawaning ngajadi endah bawaning tikudra. tikudrat. Bojo akang, Bojo akang dina dinten ieu dina dinten ieu nyangakeun mas kawin, mas kawin tanda kacinta, tanda kacinta tanda kaasih, tanda kasih tanda kanyaah, tanda kanyaah ka neng. Kak Neng Muga muga Jahil ya Bapak Aing ya, jahil banget biasa ya. nalian rasa, tiasa nalian rasa nalian cinta nalian cinta antara neng jeung akang. antara Neng jeung akang. Oh, Jod, atuh Jod. Ayo kemarin memaksa. Apa itu?